Definisi mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa atau konflik melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, tetapi berperan membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara damai. Mediasi sering digunakan dalam konteks hukum, hubungan bisnis, atau konflik sosial untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Selanjutnya, jenis-jenis mediasi. Yang pertama, mediasi wajib. Mediasi wajib adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang diwajibkan oleh pengadilan untuk dilakukan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Di Indonesia, mediasi wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Yang kedua, mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan. Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan adalah proses mediasi yang dilakukan setelah perkara masuk ke pengadilan sebelum atau selama pemeriksaan di persidangan. Yang ketiga, mediasi sukarela pada tahap upaya hukum. Mediasi sukarela pada tahap upaya hukum adalah mediasi yang dilakukan setelah keputusan pengadilan pertama diambil dan pihak-pihak yang bersengketa mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Pada tahap ini, mediasi dilakukan secara sukarela oleh para pihak dengan tujuan untuk mencari solusi damai bahkan setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama. Yang keempat, mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa melibatkan proses pengadilan atau tanpa melalui jalur litigasi. Tujuan mediasi. Yang pertama, mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Tujuan utama mediasi adalah untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang adil dan damai tanpa perlu melibatkan proses litigasi yang panjang dan mahal. Yang kedua, mengurangi biaya dan waktu penyelesaian sengketa. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur pengadilan. Yang ketiga, mempertahankan hubungan baik antar pihak. Mediasi bertujuan untuk menjaga atau bahkan memperbaiki hubungan antara para pihak yang bersengketa. Yang keempat, memberikan kendali kepada para pihak. Dalam mediasi, para pihak memiliki kendali lebih besar atas hasil penyelesaian sengketa dibandingkan dengan prosedur pengadilan yang keputusan akhirnya ditentukan oleh hakim. Manfaat mediasi. Terdapat 3 manfaat mediasi, yaitu yang pertama, penyelesaian yang lebih cepat, yang kedua, biaya yang lebih rendah, dan yang ketiga, penyelesaian yang bersifat win-win solution. Prinsip mediasi. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, sukarela. Yang ketiga, pemberdayaan. Dan yang keempat adalah netralitas. Tata tertib mediasi. Adapun tata tertib mediasi adalah sebagai berikut. Kerahasiaan. Semua informasi yang diungkapkan dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan di luar proses mediasi, baik untuk tujuan hukum maupun lainnya. Komunikasi yang sopan dan tidak mengintimidasi. Selama mediasi, setiap pihak diharapkan berbicara dengan sopan, menghindari bahasa yang kasar, atau mengintimidasi pihak lain. Selanjutnya, tidak ada tekanan atau paksaan. Proses mediasi harus berjalan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Setiap pihak harus merasa bebas untuk mengambil keputusan berdasarkan kehendak mereka sendiri, tanpa rasa takut atau terpaksa. Selanjutnya, penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama. Proses mediasi berfokus pada pencapaian kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Setiap solusi atau kesepakatan yang dicapai harus didasarkan pada persetujuan bersama dan bukan keputusan sepihak. Keterlibatan mediator. Adapun keterlibatan mediator adalah sebagai berikut. Sebagai fasilitator, yaitu membantu komunikasi antar pihak yang berselisih. Sebagai pembimbing, memandu para pihak untuk menemukan solusi bersama. Sebagai pengelola konflik, menjaga agar diskusi tetap terarah dan solutif. Yang terakhir, merumuskan kesepakatan. Merumuskan kesepakatan tertulis yang memuat solusi yang telah disetujui oleh para pihak. Contoh kasus dalam mediasi adalah mediasi dalam konflik keluarga, mediasi dalam sengketa bisnis, mediasi dalam konflik tetangga, dan mediasi dalam kasus hukum. Langkah-langkah mediasi. Yang pertama adalah pembukaan, di mana mediator memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, prosedur, dan aturan mediasi, serta menegaskan pentingnya kerahasiaan. Para pihak diberi kesempatan untuk mengungkapkan harapan mereka. Selanjutnya, penyampaian pendapat oleh para pihak. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait sengketa yang sedang dihadapi tanpa gangguan atau interupsi dari pihak lainnya. Yang ketiga, identifikasi masalah. Mediator membantu para pihak untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu utama yang menjadi pokok sengketa, serta kepentingan masing-masing pihak. Selanjutnya, pencarian solusi. Mediator memfasilitasi diskusi untuk mencari berbagai alternatif solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Selanjutnya, negosiasi dan penyusunan kesepakatan. Mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi, mencapai titik temu, dan menyusun kesepakatan yang jelas, adil, dan menguntungkan kedua belah pihak. Yang terakhir, penutupan. Mediator menutup proses mediasi dengan merangkum kesepakatan yang dicapai dan memberi penjelasan terkait langkah selanjutnya jika kesepakatan tidak tercapai. Jika berhasil, kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis.